Ni hao semuanya. Selamat datang di rumah saya. Rumah Anda ya. Iya, hari Ni hao ini juga, Bro. beda ya. Itu biasa sapaannya gimana sih? Sapaannya gimana? Yang dari Jadi jauh kita nih, bawa pasukan dari Taiwan ini. Taiwan ya. Itu biasa nyapanya tuh gimana? Maksudnya lebih santai gitu. Untuk nyapa orang baru gimana? Ni hao atau hai gitu. Kita juga pakai hai. Tapi ada ininya, ada nadanya nggak? Hai gitu. Hai. Oh, Kita dua, enggak. nada kedua. Hai, 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 hai. Nada keempat. Hai gitu. Hai gitu. Hai. Hai hai. Belajar Ni Mandarin hao ya. ma Ni gitu. hao ma. Jadi jawabnya Wo hen hao. susah ya. Wah apa? Itu kalau Wo hen hao. Itu kalau hao. Baik, kondisinya baik. Baik. Kalau lagi galau seperti head up. Aduh. Bilang aja baik, tetap baik. Wo hen hao. Wah. Karena kita baiknya di dalam Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Benar. Udah kita udah tutup aja. Berikan Udah Selesai, konklusi. Iya, selesai. Ya, jadi kita ngobrolin apa? Mumpung hari ini tapi suasana beda dari ya. kostumnya udah kelihatan dong. Merah-merah ya, Aku sinjaan. nggak merah. Aku abu-abu. Tolong. Oh, sorry. Oke, sorry. Ya tapi bisa kita lihat ya, ini momennya juga kita menyambut hari bukan hari Natal raya dan saya. tahun Bukan. baru ya. Hari hari apa? Raya. Hari raya. Hari Imlek. Hari Imlek. Tahun gitu baru ya. Imlek. Tahun baru Imlek. Jadi mungkin sekalian kita ngasih ini dulu ya, ngasih ucapan dulu ya. Karena ini masih hari kedua nih ya. Hari Betul. ketiga. Ketiga, keempat. ke- Tanggal berapa sih coba? Tim kreatif tolong dilihat Kedua, ya. Hari kedua. Tanggal kedua ya, hari hari kedua. kedua, Ya. Ciji. Oke, berarti masih Kongsi-kongsi buat semuanya. Kongsi Ya, fa cai, kongsi-kongsi. daji tali. Wah, yang artinya subtitle. Mantap sekali. Subtitle ya, subtitle. Ya, hari ini kita bakal ngomongin tentang mitos maupun fakta Di masa Paskah. bukan di masa Imlek, Imlek. Oh, gitu kirain bro. pandemi. Bukan. Jadi kita bakal menanya-nanya dulu nih bro. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita, ceritanya ya. Tapi sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya ngegombal dulu boleh nggak? Iya. Boleh. Boleh. Kalau dia kan perempuan kan, karena ke kamu Oh, kan aneh. bukan ini yang digombalin. Enggak. Oh, saya. Iya. Oh. Kalau Jepang itu kan bikin robot. Aha. Kalau Jerman itu bikin mobil. Hmm. Kalau kamu tuh bikin kangen. Wah, duh. Get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose, I can. Bikin rusuh tak bro? Bener. Bikin rusuh. Oke. Kayaknya gombal saya hari ini tidak bekerja. Langsung saja. Sejak Siapa kapan Imlek? nama? Waduh. Boleh nggak sih orang Kristen? Ini ada pertanyaan. Boleh nggak sih orang Kristen merayakan Imlek? Dosa apa enggak? Boleh nggak sih orang Kristen merayakan Imlek? Ini mikir kan ya? Iya, Oke. mikir. Saya jawab ya. Boleh. Penonton juga boleh. Silakan. Kalau menurut saya sih boleh ya. Cuman kalau apa sih sembayangannya kalau ditiadakan itu boleh. Karena kan cuman tradisi Imlek ya, bukan pai-pai gitu. Kalau itu nggak apa-apa. Karena, Itu dari sudut pandang saya. karena tradisi itu ngomong soal budaya gitu ya, dan budaya itu mendarah daging dong, gitu kan. Saya orang Tionghoa walaupun minggu lalu saya ngomongnya saya sebagian Batak gitu ya. Yang nggak tahu tolong ya ikutin kebaktian umum di Glory. Promosi. Marketing. Boleh. S3. Ya. Jadi dari segi budaya itu boleh gitu ya, tapi kalau sudah sampai ke batas-batas ritual, Iya. batas-batas yang menyangkut dunia spiritual, dunia roh arwah gitu ya, ataupun sembayangan itu berarti sudah melewati. batas. Sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Bukan sebaiknya. Jangan. Seharusnya jangan. Memang nggak boleh. Tidak boleh. Tidak Kamu boleh. kok memperhalus. Tidak Gimana boleh tahu kan. Ya kan? Sebaliknya Abis jangan. ini takutnya ditutup acara ini. Nggak, bercanda ya. Dipertanyakan teologi kita nanti. Ya. Jadi boleh dong, boleh orang Kristen boleh ya kalau dari Boleh. segi dari segi Yahudi lagi ngomong. Ini masih kebaca yang tadi dia. Boleh berarti ya. Terus ini nih, ada nggak makna di balik perayaan Imlek itu sendiri? Ya nggak mungkin dong kita ngerayain tapi nggak Iya, tahu maknanya benar, gitu benar, kan. benar.
Kok saya kayak mau ngajak berantem ya? Iya, aduh. Santai-santai. Soalnya merah-merah Anda ini mancing ini. Emang Anda banteng? Aduh. Ups. Kain merah. Apa makna di balik perayaan Imlek? Ada maknanya nggak? Ada sih. Contoh tau nggak? Yang saya pernah dengar dan baca itu Imlek itu kan pergantian musim ya, dari musim dingin ke musim semi, sehingga ada perayaan di mana di situ ada kehidupan, sehingga ya dirayakanlah. Maksudnya kan musim dingin biasanya semua tanaman meranggas apa namanya, ya sudah meranggas dari Mati. sebelumnya ya, ya istirahat lah gitu ya, sabat mereka. Kayak tesis saya, saudara-saudara. Lain bahas itu Dua hari lagi ujian. Semangat ya. Iya. Ya jadi itu kan tanaman pada dalam tanda petik istirahat, mati gitu kan, dan masuk musim semi muncullah tunas-tunas baru, esnya mencair, sehingga di situ dianggap atau dinilai bahwa inilah awal dari Kehidupan semuanya, awal dari kehidupan yang baru. Ya, jadi musim yang baru, kehidupan yang baru, dan dirayakanlah perayaan yang besar, tahun yang baru. Gitu. Itu yang saya pernah baca. Tapi mungkin kita langsung tanyakan dari Taiwan bagaimana Atau ada sejarah. sejarahnya. Iya, ada sejarah. Lebih dekat soalnya. Kalau kita kan mesti berenangnya jauh gitu. Jauh kan. ya. Dia berenangnya lebih dekat. Enggak Taiwan sama. dekat ya? Enggak bisa sampai ditembak. Sorry. Bercandanya. Sorry. Bercanda. Hati-hati ya pulangnya ya. Iya. Enggak bercanda ya guys. Tandain ya mukanya ya. Jangan bercanda. Mumpung hari ini nggak pakai masker. Iya. Astaga. Lebih kelihatan. Bercanda. Udah Iya. di ban kok dia. Apa nih maknanya kalau begitu menurut Ivana sendiri? Kalau yang saya tahu ya, dulu tuh ada apa sih monster ya namanya Nien. Nah terus dia tuh suka, Legendanya gitu. iya ini legenda, ini yang aku tahu ya, yang saya tahu. Nah jadi ada monster namanya Nien. Dia itu suka ke kampung-kampung pedesaan orang tuh, dia kayak ambil makanan orang, terus kayak rusakin lah apa sih tanamannya, apa sih mereka kan iya. berkebun bertani gitu, itu apa sih Saya nggak tahu, hasil soalnya nggak di sana. Kebun-kebunannya. Gitu. ya kebun-kebun mereka tuh sering dirusakin. Mm-mm. Nah jadi pada suatu hari pas dia lewat tuh ada anak kecil lagi main petasan. Dia kaget, dia takut. Nah terus di depan anak-anak itu, nah di belakang sih, kan ada pintu rumah-rumah kan, itu ada kain merah gitu yang lagi jemuran. Nah karena itu dia juga takut, jadi dia lari. Sejak itu mereka jadi ngeh, oh si Nien ini takut warna merah. Nah sejak itu Disimpulkan kenapa pakai merah. ya terus mereka merayain Imlek itu karena si Nien itu pergi. Dan kenapa Imlek itu apa identik dengan warna merah ya karena itu, karena warna merah itu kayak mengusir si monster. Itu yang aku tahu. Nah, berarti monsternya mumpung hari ini udah kita hadirkan, mungkin kita boleh Karena wawancara. warnanya merah sendiri. Karena warnanya bukan merah ya. Penjelasannya lebih masuk akal dari yang tadi ya. Ya memang kayak gitu ya. Enggak lah. Maksudnya bukan yang monster itu. jadi ternyata memang ada kayak itu, bisa nggak kita bilang itu mitos atau fakta? Mungkin lebih ke legenda ya kayak Legenda. mungkin Motor kayak legenda. Bukan. Jadul. Astria legenda. Ketahuan loh Ketahuan usianya. umurnya. Oke lanjut. mungkin kayak tangkuban perahu gitu-gitu juga legenda kan, ya nggak sih? Jadi mungkin Nggak tahu, sama nggak kesana waktu itu. legendanya Hati-hati nanti Chinese gitu. dimarahin sama orang. Legendanya Chinese ya gitu ya. Ya nggak tahu mitos atau fakta. Belum Iya. tahu misalnya. Ya Ya, legenda. kalau dari ceritanya sih ya kelihatan Harusnya sih. kelihatan Kelihatan mitos kali ya. Mitos ya. Iya. Mitos, legenda lah gitu Mitos ya. tuh bukan yang kue itu. Oh itu mitos. Iklan merek. Wah merek tidak boleh disebutkan di sini. Saya hampir lupa karena ya. Mending nyebut Maici loh. Waduh. Sama Masih aja. merek. Ini minum dulu. Nah terus ini kan biasa nih kalau di hari perayaan Imlek nih, saya sudah kurang lebih hampir 9 tahun di Kota Medan dan itu lebih kental banget gitu loh. Maksudnya lebih merasakan Imlek tuh tahun baru itu di Medan. Dan ternyata dalam kehidupan masyarakat yang sedang beredar itu katanya nggak boleh hari pertama itu beres-beres atau bersih-bersih rumah. Begitu ya. Kira-kira itu adakah mitos atau faktanya di situ? Atau benar-benar dari sisi budaya juga sedang menggambarkan atau mau menjelaskan sesuatu gitu? Panjang ya pertanyaannya. Yang penting nggak dijawab sendiri aja. Saya nggak akan jawab hari ini. Silakan. Ya, siapa ayo? Osut ya, sweet ya. Siut.
Lah, tuh kan beda sendiri. Swing-nya yang ini. Iya. Udah, langsung aja. Kamu. Kalau mungkin lebih ke logikanya gitu. Kalau di hari tahun baru kan orang lebih ke perayaan, lebih ke pengennya itu ngumpul sama keluarga gitu kan, atau ya pokoknya yang senang-senang lah gitu ya. Mungkin logikanya itu kalau nyapu-nyapu, beres-beres itu kayak nyibukin diri sendiri gitu loh. Sehingga nggak ada kesempatan buat Untuk ngumpul sama keluarga. Jadi teringat sama Maria dan Marta gitu kan. benar Mirip nih. ya gitu ya. Wih. Jadi si Connect nih. Martanya sibuk sendiri ya bukan salah juga sih sebenarnya. Cuma Itu pas ngerayain Imlek dia. Enggak ya? Imleknya yang sebelah sana sih. Ngerayain Imlek. Oke, lanjut. Jadi itu mungkin ya. Maksudnya kalau dari segi logikanya ya tahun baru ya nikmati aja lah bersama dengan keluarga, sehingga dibuatlah kayaknya pantangan gitu. Tapi itu menurut logika gitu. Mungkin ada ininya cerita di balik itu. Iya. Enggak Nggak ada. ada. Enggak tahu. Sejarawan ini kayaknya. Enggak tahu, bukan. Jadi bisa dibilang itu lebih ke masuk ke logika ya, daripada Iya. untuk bersih-bersih rumah. Ada waktu, alangkah baiknya dipakai untuk ngumpul sama Keluarga. Keluarga. Iya. Terus Kalau ada mau yang- bersih-bersih ya dari sebelumnya gitu kan, Iya. dipersiapkan dulu. Makanya orang banyak kan bersih-bersih itu mungkin seminggu atau Iya, berapa hari sebelumnya benar. gitu ya. Supaya nggak di hari H itu sibuk. Tapi memang akhirnya dibuatlah cerita-cerita ataupun alasan-alasan yang ya akhirnya menjadi mitos. Misalnya kalau sampahnya itu disapu keluar, maka Nah, itu rezekinya Nah, itu lagi nyapu nggak boleh ke depan. Jadi nyapunya mesti kemana? nyapunya ke dalam. Ke dalam. Jadi ngumpulin sampah terakhir kan. Iya. Justru jadi nggak sehat gitu ya. Yang sehat. Apalagi kalau lagi misalnya lagi ada letusan gunung gitu atau apa gitu. Abunya itu ya. Abunya atau laharnya dimasukin ke rumah kan nggak sehat, nggak baik gitu. Nggak mungkin dia masuk. Lahar belum masuk dia udah lari. Udah. Yuk. Kita nggak tahu lagi mau tanya apa. Nggak ada, masih ada, tenang aja. Ini ada aku lagi. sebelum kamu lanjut, aku pengen nanya sebenarnya. Ini kan Oke. Ivana kan berapa tahun tinggal di Taiwan? Berapa tahun? Boleh cerita? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Boleh nggak ceritain sedikit ya mungkin dari pengamatan kamu gimana sih Imlek di Taiwan? Karena kan di situ automatically hampir semua adalah memang orang Tionghoa, orang Chinese gitu kan, orang China. Iya. Ataupun mungkin kamu kecipratan juga nuansa-nuansa dari Cina daratan gitu ya, dari Tiongkok. Oke. Cerita dong sedikit. Kuenya dimakan dong. Iya. Oh iya. Iya. Keburu dimakan lalat nanti habis. Iya. Kalau dari saya sih 4 tahun di sana ya. Di sana Imleknya kental banget. Nggak kayak Tapi teh kita ya, hari ini agak cair. oh ya tehnya sih cair banget ya. Tehnya cair banget. Kalau di sana mereka benar-benar merayakan Imlek dalam arti mereka libur. Jadi semua toko makanan itu tutup 1 minggu. Itu yang lebih berdampak ke kita ya. Kalau Anak iya kos ya. 1 minggu. Jadi 1 minggu itu mereka nggak jualan. Jadi kayak Rumah makan semua semua. tutup kecuali mall. Oke. Kecuali Tapi mall. mall kan ada makanan. Fast food ada kali ya? Kalau yang sekolahnya jauh dari kampung, maksudnya jauh dari kota gitu, kan cuman kota-kota besar yang ada mall. Oke. Sekolahan, kuliahan kebanyakan tuh di sawah, nggak di sawah juga sih, deket sawah, Iya. pedalaman gitu. Mewah, mepet sawah. Iya, jadi jauh biasa. Terus kebanyakan kayak toko apa sih, convenience store gitu kayak 7-Eleven, Family Mart itu sebenarnya tutup. Indomaret. Ya, Ya mostly tutup. sejenis itulah. Iya, Walaupun sejenis merek Indomaret ya. Terus Oh ya. iya, maaf, aduh maaf. Nah, jadi kalau itu sih lebih berdampak ya. Tapi kalau untuk acara perayaan mereka itu pas Sacap Meh itu lebih Lebih meriah. rame. Oh, justru Karena gitu mereka ya. di sana kan lebih ke agama Buddha ya. Jadi mereka tuh banyak yang apa sih kayak Sembayang. bukan sembahyang bukan. tapi arak-arakan. Terus Oh, banyak dewa. Jadi oke. banyak Sekeliling anak-anak daerah. iya, Oh, oke. dari keliling apa sih? Viara ke viara. Jadi mereka tuh bakal diarak-arak. Jadi jalan, pegang itunya terus ada yang make up ya gitu-gitu ya. I don't know what their Cosplay name. lah, cosplay. Ya, Beda. ya pokoknya yang menggambarkan dewanya mereka. Oke. Ya, terus mereka jalan keliling gitu. Terus banyak kembang api. Dan ini sebagai sebuah budaya yang dilakukan di situ Ya, dan biasanya dari Sacapme itu mereka udah pulang. Kebanyakan udah pulang ke kota masing-masing. Ini kalau murid ya. Kalau Mudiknya teman-teman justru aku, di situ ya. Iya, mereka mudiknya saat itu. Bukan nunggu lebaran ya. Kan Di beda. sana Oh, nggak di ada sana nggak lebaran, nggak ada lebaran di sana mah. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya. Dan biasanya mereka kalau hari pertama itu ke kota Papa.
ayah mereka. Hari kedua baru ke kotanya ibu, mama mereka. Dan disitulah Iya. mereka baru ngunjungin kerabat-kerabat Ya, semua ya, bener. tante-tante, om-om gitu. Iya. Bukan bukan ya. Oh enggak, Shushu, Ii, shushu Ai gitu gitu, ya. Oke, Sinian oke. Kuaile gitu. Dan tetap ya dengan yang namanya angpau gitu ya. Ya, cuman kalau di sana angpau lebih ke apa ya? Kayak lebih ke ucapan wish apa sih? Kayak ya Permohonan. sehat lah gitu Ya, ya. ya. Simbol Ya simbol kayak mereka biar koi cangta gitu kan, ya, lebih biar cepat lebih cepet gede. terus hidupnya yang baik ya, sehat ya gitu. Jadi angpau itu sebenarnya cuman berisi ucapan yang mau mereka kasih ke anak-anak mereka gitu, atau ke Oke. ponakan atau ke cucu. Nah, ini bicara ngomongin angpau, apa sih sejarahnya dulu pertama kali gitu loh? Maksudnya sampai muncul ada apa namanya? Angpau ini, itu maknanya apa kira-kira? Angpau. Karena kan biasa kalau bilang, kamu belum married nih, belum bisa ngasih. Ya mungkin kali sama kayak tadi ya Atau yang fakta atau disampaikan gitu gitu ya, mungkin lebih ke ya ini sebuah wish gitu, sebuah ya semoga kan nanti kamu baik-baik gitu ya, kamu jadi lebih gede gitu kan kamu. Dan kalau ya sekali lagi logika ya, yang udah nikah ngasih ke yang belum nikah ya berarti aku punya pengalaman hidup memberikan kamu nasihat yang kamu yang masih belum punya pengalaman. Kebanyakan anak-anak yang dapat ya. Iya. Kayaknya di culture yang berbeda mungkin justru ya lebih banyak yang belum yang dewasa juga dapat gitu. Bahkan yang maksudnya kayak di keluargaku ya kadang yang kami yang udah yang belum maksudnya ada yang belum nikah pun masih bisa ngasih. Kalau kayaknya kalau yang lebih kental itu kayaknya mesti udah nikah dulu. Ya kali itu ya lebih punya pengalaman untuk bisa memberikan nasihat, memberikan wish dan Jadi sebagainya. maknanya itu ya, untuk memberikan satu nasihat. Lah kalau di Atau kita petua. waktunya menerima. Iya. Kita kenapa berubah jadi ke uang gitu? Tahu nggak kira-kira Pak? Apakah ini apakah ini dibilang penyelewengan atau apa gitu? Tiba-tiba berubah dari tadinya cuma bersifat wish atau satu kata-kata bijak tapi berubah jadi uang. Uang kan bukan bijak mungkin. Kenapa berubah jadi uang gitu? Ada yang tahu ceritanya? Mungkin kita mesti nyanyi itu. Uang. Nggak tahu. Bingung. Ini pokoknya ini tok live paling jujur ya. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Biasanya kami cari-cari aja Ya. jawabannya. Cuman kalau angpau yang aku tahu tuh karena dia merah. Dia intinya itu di kertas merah. Jadi di zaman dulu itu yang mereka fokusin tuh kertas merah. Malah dulu itu nggak ada isi. Kertas merah bener-bener the red color. Jadi yang mereka pentingkan tuh warna merah. Karena warna merah mereka percaya membawa keberuntungan. Itu. Itu yang aku tahu sih. Kalau salah Mohon dikoreksi mohon di kolom dikoreksi komentar. ya, kolom Ini komentar. kita boleh bahas dengan lebih Iya. dalam lagi loh. Kayak channel sebelah loh. Terus ada lagi nih. Kirain udah nggak ada loh, udah mau Iya. bubar. Belum. Penasarannya banyak banget ya. Iya. Ini tim kreatif kita masih berapa lama? Masih panjang? Kayaknya masih 14 jam lagi. Oke, sih. kita masih 2 jam lagi dikasih. Oke, ayo bahas Karena ini kan kulik yang semua. sampai besok pagi gitu. Iya. Nah jadi itu, ini ada lagi nih. Ini fakta atau mitos, nggak boleh pangkas di waktu Imlek. Ini ada yang nanya nih. Ini Mas Danang dari Bendungan Hilir. Oh, Terima kasih Mas Danang. tanggaku kali ya. Katanya boleh nggak pangkas waktu Imlek? Nggak boleh. Nggak boleh, maksudnya bukan mitos ya. Maksudnya ini kenapa? Ada alasannya. Oke, silakan. Jadi balik lagi kalau Imlek itu kan biasa harus kumpul sama keluarga, benar nggak? Nah, jadi pas di zaman dahulu yang gunting rambut tuh nggak banyak, yang tukang gunting rambut itu nggak banyak. Jadi mereka bilang mereka Maksudnya gunting buat rambut yang motongin atau yang motongin. Oh, yang mau motongin nggak ada. Iya, yang motongin tuh nggak ada, karena mereka kan juga mau kumpul tuh. Oh. Mereka juga mau kumpul keluarga, makanya mereka buat mitos begitu. Karena awalnya itu mereka itu para penggunting rambut itu nggak dapat berkumpul sama keluarga Kalau gara-gara motong rambut. iya gara-gara ceit itu banyak yang gunting. Oh. Karena pengen cakep gitu ya, karena Iya. ketemu dengan keluarga udah pakai baju merah, udah Iya. dandan bagus-bagus, rambutnya rupanya masih banyak ubannya, susah juga gitu. Bener, makanya sejak itu dibilang kayak kalau gunting rambut pas Imlek tuh bakal gini, gunting rambut maksudnya
buang sial gitu-gitu kan. Nah, Iya, itu iya. sebenarnya karena mereka tuh juga mau kumpul sama keluarga mereka, maka mereka buat mitos Dibuat begitu. mitos. Berarti Iya. Fix itu ada mitos ya? unsur psikologisnya di balik Iya, ini. dan juga kayak menyarankan sebelum Imlek Iya, itu udah sebelum Imlek sudah digunting. digunting. Iya, jadi pas Imlek tuh bener-bener mereka juga bisa kumpul sama keluarga. Tapi sekarang di Taiwan sama di Cina ya malah udah nggak apa-apa. Karena sekarang yang gunting rambut udah banyak. Oke. Yang potong udah Iya, dan mereka kalau Imlek tuh kadang fairnya apa sih uangnya tuh dinaikin. Oh, berarti yang dikasih kalau fee lebih ya. kalau yang dulu ini kalau mau potong rambut sebelum Imlek supaya barbernya itu bisa dapat banyak masukan, nanti baru kumpul keluarga bagi-bagi. Boleh, benar ya, benar ya. Ide Iya. bagus. Cengli. Ide bagus. Nah, Otak bisnisnya jalan. Nggak salah. tidak salah. Nah, ini yang jadi pertanyaan untuk Ivana sendiri nih, secara khusus. Untuk anak modern di zaman sekarang, kira-kira kayak mitos atau fakta dari Imlek ini sendiri ataupun nggak usah mungkin di luar Imlek, itu masih berpengaruh nggak sih di kalian yang serba modern sekarang? Mungkin enggak ya, tapi tergantung sih. Kayak ada beberapa teman saya mereka masih percaya, mungkin lebih ke didikan keluarga kali. Kalau yang memang dari kakek nenek, dari orang tua kayak selalu gini ya, ini nggak boleh ya, ini pantang gini-gini ya, mungkin ada masih ada punya pengaruh ya. iya pengaruh dalam hidup dia. Kalau aku jujur sih nggak ada, nggak ada pantang-pantang. Dan mungkin juga ada pengaruh dari karena latar belakang keluarga sudah Kristen kali ya. Iya bisa Itu- jadi, itu bisa juga. jadi benar. Karena nanti kita kan akan bahas sedikit nih tentang pandangan kekristenan tentang ini kan. Setelah iya, kita bisa jadi. nanti ada talk challenge ya. Jadi Iya. Apa kita mau talk challenge dulu kita? Boleh? atau kita makan-makan dulu. Iya, mungkin boleh. Oke, kita masuk di talk challenge ya. Iya. Untuk kita mau main game singkat biar lebih menyantaikan suasana. Kira-kira begitu. Oke, kita bakalan masuk dalam talk challenge. Oke, ketemu Kembali lagi ke Talk di Challenge. dalam Talk Challenge. Ya, dan hari ini Talk Challenge-nya spesial. Iya. Kenapa spesial? Karena gamenya saya yang prank. Apa sih? Apa? Iya, Kamu dia buat. ngerjain Iya, gamesnya dan kami yang kena ngerjain. prank ya. Iya. Jadi biasanya kita ngeprank atau kita ngerjain, kita ngasih Iya. games ke bintang tamu. Kali ini karena bintang tamunya orang dalam Jadi dia yang mikirin. Iya. dan dia yang ngerjain kita. Iya. Tapi hari ini. tenang aja, kita udah ngerjain juga tadi dia. Dan kita pasti bakalan menang. Enggak. Not so easy. Oke, jadi game hari ini Oke. kita harus menarik ya, kita bertiga tuh harus narik tisunya sama gelasnya sampai ke sini, sampai ke kita, dan gak boleh jatuh. Kalau airnya jatuh, ntar tisunya basah. Putus. Putus. Kayak hubungan. Aku bersama. Oke, jadi gitu ya gamesnya ya. Udah ngerti? Enggak. Oke, ngerti. Iya, Oke. Yang sering buka Instagram pasti tahu. Ya. Jadi banyak kue tuh sih. Banyak kue sih banyak. Oke. Saya tahu mataku kelilipan nih kita. Wes. Ya, ya. enak. Rasa Oke. mocha. Dah. Kok ngambil yang mana? Yang mocha dong. Enggak. Oke. Astaga naga. Oke. Mulai. Mulai ya. Siapa yang ngitung? Siapa yang ngitung? 1, 2. Tunggu, ini digulung ya? Ya, digulung. Pokoknya nanti kita harus gulung lagi, terus gelasnya harus ke kita. Habis itu diminum. Ini air Ya. keran kan? Iya. Air keran kan? Yang kalah minum. Oh, bukan yang nyampe duluan minum Oh, habis enggak, menang enggak, gitu. enggak. Oke lah. Oke. 1, 2, 3. Berat weh. Woi, kalian tuh cepat banget. Kirain cuma lo yang bisa ngeprank kami. Kayaknya aku sih yang menang. Dia udah tumpah lagi airnya. Airku paling banyak loh. Kalian tadi airnya enggak full. Hanya Indra. Ayo, Tio. Woi, Bro, kita menang bro. cheers. Cheers. Tadi janjinya apa, yang kalah ngapain? Minum. Minum ya. Udah jangan. Nah, air keran, Kami air nggak keran, setega air keran. itulah. Jangan. Oke. Udah kami aja yang minum ya. Ya, silakan. Aku sampai sini semua basah. Sampai sini.
Ini lebih pro lagi, tisunya dalamnya basah semua. Punya toilet siapa? Toilet coba. Sorry ya. Kering. Meokot juga kering. Apa punyamu kering? Tadi udah kepotong. Kering, sedikit banget itu mah. Aku enggak ada Jadi loh, cuy. udah gini aja, gampang banget. Udah ya. Masih Kita ada lanjut ke dong. sesi belum. Masih ada game selanjutnya. Apa tuh? Nah, Kami game merasa dapat dikerjain. uang. Uh. Lagi bokek nggak nih? Iya. Iya, ayo kita main game yuk. Pas bokehnya Imlek lucu. dapat berkat-berkat ya. Oke. Luar biasa. Game selanjutnya. 3, 2, 1. Hey. Ada bolanya, Bro. Hebat ya. Kuenya mana tadi kuenya? Oke, kita ini Perasaan bakal tadi pengennya langsung ada kue gitu. Aduh, Mau ya? habis ini ya. apa namanya? Udah, Nasi apa oke. tuh? Nasi apa yang Tumpeng. tumpeng? Tumpeng. Tumpeng apa ya? Enggak usah. Jangan. Ini Ya, cara main gamesnya apa lagi? Tolong, Oke. tolong. Live pula. Oke, games kedua. Oke, live. Oke, games kedua satu orang dapat 3 bola untuk masukin bola ke gelas-gelas yang di depan ini. Nah, kita tuh Kok nggak udah ada tahu. gelas? Tadi nggak ada loh. tim kreatif yang Tim naro. kreatif yang naro, oke? Kan kamu Terima minta kasih. sulap. Kan kamu tim kreatif kan? Oh iya, ada asisten, ada temen, temen ya. partner, iya. Siap. Nah, udah kita bertiga juga nggak tahu ya gelas yang mana berapa. Ya, kalau ada yang 10.000 boleh ambil hadiah di belakang 1 angpau ya. Kalau yang Ini beneran ada 20.000 isinya? iya ada dong. Yang kata bijak tadi bukan? Bukan. Bukan. Isinya lebih berat, yang berkilauan gitu. Bling bling. Perasaan saya mulai tidak enak. Sama 10 gram. Yang 20.000 dapat 2, oke, bisa ambil 2. Kalau yang 50.000 boleh 3. ambil yang besar di sini. Oh, jadi hadiahnya beda-beda, oke? Oke. Oke, langsung saja kita mulai. Chandra Indra. Itu cara mainnya giniin. Iya. Tapi Enggak. Tapi Kurang tantangan. kurang Iya. tantangan ya kan kalau gitu doang kan. Jadi? Jadi kita tambahin. Mana. Oh, tambah penghalang ya. Iya, jadi agak Siap. geluduk gitu jalannya. ini kayak tisu mafia gitu, Bro. Habis ini kita Mumi ya? permainannya ini, bikin mumi Lilit pakai mumi. ini. Hmm, Bikin mumi pakai ini habis ini kita. iya. Dah, mantap. Ya. Ini udah jadi pengalihan ini. Oke. Pengalihan isu. Jangan. Kacau. Anda terlalu banyak nonton Ta. Aduh. jadi aku langsung mulai dari sekarang. Ya. Berarti kalau misalnya 3-3 bola masuk, ambillah sesuai Yaudah, dengan ambil sesuai iman dan kepercayaan kenapa aku harus masing-masing. aku duluan sih? dari paling kiri. Karena kamu sendiri yang nggak merah tuh. Iya. Anak tiri. Oke, kita mulai dari sekarang. Masuk. Memang anak kecil. Mau nota, Bro? Loh. Bukan lempar. Enggak ada. Jangan culas. Culas apa? Enggak loh. Culas kan. Ya deh. Enggak, ada yang mukul jatuh. Culas kan Sekali itu lagi. badak berculasan. Iya. Udah nggak masuk. Tapi aku dapat 2 loh. Iya, Lumayan. kita nggak tahu berapa. Ayo coba tim kreatif atau aku aja yang tengok ya. Aku ya, tengok ya berapa ya. Wih, dapat 20.000. Kamera Weh. mana nih? Kamera. Kamera mana ini? Nih Luar ya. biasa, 20.000. Waduh, mantap. Bukan rupiah tapi ya. 50.000 coy. 50.000 dapat yang gede. Aku ambil sekarang. Yang gede. Nantilah hadiahnya 2 Oke. doang. No. Oke. Ya, Bolanya mana ya satu lagi ya? Jatuh. Boleh tim kreatif. Tim kreatif. Di sini hadir. Kepalanya muncul. Keren banget. Terima kasih. Kreatif. Oke, giliran Singkatan dari kreat aku dan ya. primitif. Selamat, Anda mendapatkan 50.000. Tambah jauh. Memang nggak bakat. Ini kayak kalau di Enggak game-game zaman dulu ini goyang-goyang. Oh, iya. Dari tadi kalian nggak goyang. Nah, sekarang lebih menantang. Dan. Memang culas sekali lah. Aduh, Mak. Bola. Aduh. Keluar semua. Satu pun nggak dapat. Iya. Hampir. Kurang kencang. Hampir. Jadi apa istilahnya? Trick shot. Satu lagi kemana yuk? Di bawah siapa? Dibawa pulang kayaknya. Laci. Ini buntu lucu Laci. Gimana sih? Ini ya. Tim kreatif gimana ini? Ha?
Kameranya dia bergerak. Oke, makasih. Aduh, itulah Soundman. ya Ya. dari balik tim Iya. kreatif kami Thank yang you. Behind luar the biasa. scene. Ini kayaknya kita perlu balik kamera ke mereka. Oh iya, balik ke mereka Perlu. harusnya ya. Ini bintang tamu yang semester lalu. Iya. Oke. Lagi. Oh iya, harus ini saya ganti posisi. Neng. Kenceng banget. Udah cukup. Udah lah. cukup. Oke. Berarti pemenangnya adalah saya. Aku bisa lagi nih menang ini pasti. Coba. Gagal ya, batal ya, hadiahnya batal. Enggak ada. Ada pertaruhkan tadi. Ambil hadiah. Ya, Oke. oke. Yang siapa yang ngambil? Yang besar ya. Yang besar satu, Ini yang kameranya besar kan satu, kesut yang ya, kecil kesut satu. kan ini kameranya. Itu enggak, itu bukan. Bukan itu. Yang itu Ini tuh. lo besar. Ini boleh berdiri kan ya? Nampak kan di kamera nih? Kalau berdiri nggak nampak ya? Nampak. Nampak ya? Nampak dong. Bentar bro, Aku mama. yang ini aja. Bro bentar mamaku panggil. Aku yang besar yang mana? Sana ya berarti ya? Iya, iya. Lampau ya? Yang Ini sana. boleh, ini boleh. Lampu merah. Ini boleh. Aku ini aja ya. Ada isinya kan ini ya? Oh, bukan ini properti dekor ya. Bukan, itu dekor. Properti dekor. Yang itu ada isinya. Ada dong. Ada. Isinya adalah Ambil. perangkat Alat. alat band. Sama yang kecil satu. Yang kecil satu. Aku nggak dapat yang kecil. Aku dapat tadi. yang kecil kan? Heeh. Oh aku tahu isinya coklat. Iya kan? Enggak loh, bukan loh, kepo kali. Salah. Widih, gila. Mantap kan hadiahnya? Mantap. Serbu emas. Bentar. Dapat keberuntungan. Coba bacain. Fu. Walaupun namaku bukan Fu yang ini ya. Oh, tapi Fu juga. Fu juga. Ini Tapi berarti bukan Fu aku- yang ini. Oh, Fu yang Ini berarti aku Fu yang kaya. Ih, nggak ada pula yang peduli sama aku. apa dapatnya? Nggak ada. Ngambek. Ini ta. Berapa tuh? Emas, Bro. Emas kan? Batangan. Ya dibilang. 10 gram itu kayaknya. Emas batangan, 2. Wih. 20 gram itu. Wih, ini rupanya dalamnya ada lagi. Mak, aku pulang, Mak. Ini yang besar pasti ada. Ada. Passwordnya. Lu bukan. Jangan Jangan nyebut sebut merek. merek. Ya unboxing Tesla. Ayo apa tuh? Kok disobek? Ini kosong. Dekorasi lah itu. Aku ada loh isinya ini. Tapi Dapat dong. batang emas lagi. Iya, Jong. Kasihan banget sia-sia. Kena, Jadi Jong asli kami kena prank guys. jadi satu tuh ada isi, satu tuh nggak ada. Dan Contoh Indra dapet Jong. Oke. Kok kamu bahagia ya? Iya Oke, dong. udah. Oke. Terima kasih buat keseruan hari ini. Yang penting saya sudah bawa emas. Mama tunggu saya pulang, Mama. Oke, ayo kita Oke, balik thank you ke lagi dan kita akan balik lagi ke sesi selanjutnya. Selanjutnya. Kita bakal ngomongin soal ya gimana Imlek dengan mitos dan fakta itu Dari dan sudut pandang Alkitab. pandangan Alkitab. Oke. Iya. Betul sekali. Jangan kemana-mana, tetap Ah, itu di Bapak itu mau kemana, Bro? Jangan kemana-mana. Tok Live. tetap di Tok Tok Live. Seru ya gamesnya ya. Ya lumayan lah ya. Walaupun agak putus-putus gitu ya. Tapi berjalan dengan lumayan lah, lumayan. baik. Mungkin sebelum kita lanjutin ada promosi sebentar. Ya, Apa jadi tuh, Bro? kita punya Instagram khusus buat Tok Tok Live ya. Ya. Bisa dilihat di bawah sini. Ya nanti mohon di follow ya. Ya. Dan kalau ada posting-posting di like dan nanti kalau ada Boleh berita-berita baru dari Tok Tok Live bakal kelihatan di situ. Betul. Ya dan teman-teman juga boleh bantu Share promosiin, ke teman-teman. share ke teman-teman lain. Dan juga jangan lupa video ini Ya, di like video ini juga like dong ya. Ya, boleh Dan di-share channelnya juga. juga Dan subscribe. ya kalau belum di subscribe ya silakan di subscribe gitu Disubrek. ya. Ya, oke. Oke, Kita lanjut akan ya, Bro. langsung masuk ke sesi yang terakhir. Siap tuh, Bro. Minum dulu, Bro. Ya, dari tadi kita udah bahas soal tradisi Imlek ya, yang mana yang mitos, yang mana yang fakta, yang mana Pasti masih yang banyak pasti ya mitos Banyak, dan fakta, banyak banget, tapi nggak banyak mungkin banget. diungkapin di sini Iya. semua ya. karena acara kita di bawah sejam. Ya, Kalau di hanya atas sejam nanti bisa semua mitos semua bisa dibahas panjang. 50-50 tuh. Nah, cuma kan nggak
afdol kalau kita nggak bahas ini dari pandangan kekristenan sendiri, Setuju sekali. gitu kan. Betul. Jadi menurut kalian tadi kita udah bilang Imlek itu it's okay untuk dirayakan, termasuk oleh orang Kristen. Sebatas apa? Tadi kita juga udah bahas sedikit. Nah, mungkin kalau ada batasan-batasan lain yang lebih mendalam lagi dari sudut pandang Kristen, mungkin boleh nggak di-share? Ivana mungkin. Mungkin nggak. Mungkin sih nggak. Makan dulu, makan dulu. Nggak. Tiba-tiba melamun gitu kan. Seru gitu. Mungkin kalau biasa kalau ini di keluarga aku ya, mereka tuh kalau pas Cid itu ada pai-pai. Ini maksudnya dari keluarga papa, karena keluarga papa Yang mostly belum Kristen. masih belum Oke. Kristen. Ya. Mereka tuh ada pai-pai. Hmm. Nah, kita liatin aja gitu. Nggak boleh, karena kan memang nggak boleh kan, karena udah mendua dari Tuhan lah istilahnya gitu. Kalau itu kayak bukan kayaknya, tapi memang nggak boleh. Mungkin sampai situ iya sih, karena kita kan nggak ada pantangan makanan kan, apa juga Iya. nggak ada. Apapun kita makan gitu ya. Nah, Meja kalau kita masak karena kakinya 4, Ini kan kalau kondisi- lembut makan ini. kalau diizinkan pemerintah pun kita gas. Cuma jangan yang ini. Punya orang. Ini lagi disponsorin ya, tolong ya. Nah jadi mau menanggapi yang tadi yang statement dari Ivana sendiri ya, bahwa ternyata orang Kristen itu boleh merayakan Imlek tapi tanpa melakukan penyembahan yang lain. Mungkin di highlight kalimatnya itu ya. Kita boleh merayakan Imlek tapi jangan sampai terjatuh pada penyembahan yang lain. Iya. Karena firman Tuhan sendiri bro menulis dalam Matius 15 ayat 3. Matius 15 ayat 3. Tetapi mau baca boleh? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Gitu kan. Jadi satu sisi jangan karena satu kebenaran yang mungkin yang dianggap dari turun temurun itu menjadi satu kebenaran yang mutlak. Apalagi kalau udah bertentangan dengan kebenaran Firman Tuhan. Iya, Tuhan, Dan betul. benar. Jadi jangan sampai kita boleh merayakan Imlek, sekali lagi bukan melarang, tapi boleh merayakan Imlek tapi jangan jatuh pada penyembahan yang lain. Benar. karena apapun yang kita lakukan yang bukan kita lakukan kepada Tuhan itu sebenarnya sudah menyimpang dari Tuhan Ya. gitu ya. Kan gitu prinsip Alkitabnya gitu. Betul. Dan juga bicara, apalagi Imlek ini kan banyak bicara soal keberuntungan, bicara soal berkat-berkat. Mungkin juga highlight sedikit ya, Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Dan satu juga, ayat yang kemarin yang Mbok sudah pakai buat khotbah, itu juga penting banget. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya gitu. Amin. Ya mesti diingat bahwa ketika kita merayakan Imlek dapat angpau banyak ya bukan berarti keluarga kita hebat atau kitanya disayang gitu ya, tapi berkat Tuhan gitu. Dari Dan juga nantinya berbicara soal mesti pakai kain merah atau hal-hal yang merah, hiasan-hiasan atau bahkan sampai kepada penyembahan sesuatu yang sepertinya mendatangkan berkat gitu ya. Tapi perlu disadari yang mendatangkan berkat, yang beri berkat itu adalah Tuhan gitu ya, Tuhan sendiri, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh gitu ya. Tuhan yang ya akhirnya kita kenal di dalam Yesus Kristus gitu ya. Yang kebenarannya itu membebaskan kita. Mungkin tadi kalau kita bahas soal tradisi-tradisi, mitos-mitos, tidak sedikit yang justru jadi mengikat gitu kan. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Tapi di dalam Kristus kita punya kebenaran dan kebenaran itu membebaskan, yang membuat kita bebas untuk berekspresi, tapi sekali lagi balik lagi di dalam kebenaran itu sendiri gitu ya, di dalam penyembahan kepada Tuhan. Menarik pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Itu ya. Tadi saya mau ngomong apa, Mas? Aku mau ralat sedikit boleh nggak yang tentang makanan tadi? Oh, boleh. Karena kan mungkin pas Cid itu ada yang pai-pai juga kan. Nah, makanannya kita boleh makan nggak? Itu kan. Nah, kalau kamu jadi batu sandungan, mending jangan makan. Ini. Tapi kalau as long as ya menurut kalian itu nggak bakal menjadi batu sandungan buat orang yang belum percaya, ya bolehlah dimakan. Tapi kalau takutnya nanti orang jadi kayak kok udah dipai-pai tapi kalian makan, ya mending jangan. Ya, Mending jadi nolak. bukan karena Apa yang si masuk. penyembahannya itu sendiri gitu ya, tapi benar. bagaimana kita melihat dan
berdampak buat orang Benar, lain. benar, Gitu. benar. Iya, kalau kita sendiri kalau nggak dikasih tahu ya makan aja gitu Iya, ya. hajar, hajar. Kalau Bukan ya apa yang selama masuk nggak- ya. Iya, Ah, hajar. apalagi kalau di situ ada babi guling. Kenapa Anda ngomong malam? Ngomong makanan. Kita cuma makan kue di sini. Habis ini babi guling yuk. Kan udah lewat ini sacap mie-nya 2 hari yang lalu. Kenapa? Dan saya ini masih sisa-sisa sayur Oh kemarin. iya, benar, benar, benar. Oke, dari rekan-rekan yang di studio, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tolong jangan tanya sesuatu yang kami nggak bisa jawab. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada? Puji Tuhan, gak ada yang nanya ya. Oke, mungkin sampai sini aja pembicaraan kita secara khusus untuk topik tentang Imlek, secara khusus fakta ataupun mitos ya. Ya seperti saya katakan tadi, mitosnya itu pasti banyak banget yang mungkin kami tidak bisa ungkapkan di sini ataupun fakta pun lebih banyak yang teman-teman juga sudah beredar berseliuran di mana-mana. Tinggal buka WhatsApp udah banyak gitu. Udah banyak banget. Tapi yang mau kami kembali mau mengingatkan bahwa satu kebenaran bahwa kita boleh merayakan Imlek, tapi jangan sampai jatuh pada penyembahan yang lain. Benar. Iya. Sekali lagi, ya biarlah itu hanya menjadi satu kebenaran yang mau kita pegang saat ini, bahwa saat ini yang kita sembah hanyalah Tuhan yang benar dan Yesus Tuhan yang hidup. Kristus. Nama Kristus Yesus. Amin. 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 Baiklah, ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi kita di dalam acara atau episode selanjutnya tetap di dalam Tok Tok Live. No gossip. Teneng.